Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan channel ini dibuat adalah untuk kita sama-sama belajar tentang pentingnya kita itu sadar bernegara, pentingnya kita tuh belajar bagaimana kita itu sebagai kaum milenial agar kita itu ikut sama-sama berkontribusi membangun negara ini agar jauh lebih baik. Walaupun mungkin kita tidak mempunyai impact yang besar, tapi kita tuh perlu mempersiapkan karena 20-30 tahun ke depan yang memegang bangsa ini bukanlah sekarang yang duduk-duduk di pemerintahan, bukan, tapi kitalah yang akan menjabat ataupun kitalah yang ikut berkontribusi. Ya terserah kita mau jadi penonton ataupun kita mau jadi aktor dalam di situ. Yang penting itu sama-sama saling terbuka wawasannya, kita sama-sama saling belajar, saling mengingatkan, dan bagaimana kita ikut kontribusi sebisa kita, semampu kita. Jangan sampai kita itu nanti ketika pada saatnya kita hanya bisa menyalahkan, kita hanya bisa menyalahkan pemerintah, kita hanya bisa menyalahkan orang-orang yang duduk di parlemen, tapi kita tidak mempunyai kritik yang konstruktif ataupun kritik yang membangun pemerintahan itu gimana. Harusnya kita tuh mengkritik, kita tuh juga punya solusi apa loh yang harus kita lakukan lah. Ini pentingnya kita itu paham bagaimana kita itu bernegara, paham bagaimana kita itu mengetahui isu-isu yang sedang terjadi, dan bukan cuma hanya kita bisa mengkritik tapi bisa kita mengasih solusi, dan bagaimana minimal kita itu membangun narasi, membangun kepercayaan kembali apa yang sekarang kehilangan di pemerintahan, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sebagaimana udah kita tahu yang namanya hukum sekarang itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, di mana orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki uang, para oligarki dan lain sebagainya, mereka itu sekarang bertengger dengan penuh kesenangan di atas itu semuanya. Dan orang-orang yang tidak memiliki jabatan, orang-orang yang tidak memiliki uang, orang-orang yang tidak memiliki sumber pendapatan yang lebih dan tidak bisa membayar pengacara atau lain sebagainya, hukum sangat tajam ke mereka. Bahkan kita tahu sendiri banyak kasus-kasus yang sepele, seperti orang mencuri sendal, seperti orang mencuri kakao, orang mencuri pohon dan sebagainya. Mungkin hal yang sepele tapi mereka itu dipenjara sampai mungkin ada yang berhari-hari, mungkin ada yang berbulan-bulan, tapi mereka yang bisa dikatakan maling-maling uang rakyat ataupun para koruptor, mereka dihukum dengan penjara yang begitu mewahnya. Di sana ada akses internet, di sana ada akses wifi, ada akses toilet duduk dan sebagainya. Karena inilah Indonesia. Nah, ini pentingnya kita itu kehidupan bernegara dan berbangsa, dan kita mengetahui bagaimana sendi bernegaranya itu kita harus bangun dari ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Ya, maka ini harus kita pikirkan dari sekarang, ataupun kita minimal itu ya tadi, kita tuh minimal tahu ya apa yang harus kita lakukan di masa depan ya, dan bisa mengkritik dengan cara yang baik. Bukan cuma kita menyalahkan pemerintah tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita sama-sama membangun narasi positif bersama-sama agar kita itu sama-sama tahu dan kita sama-sama saling bisa menghargai satu sama lain, dan bisa sama-sama saling merangkul agar kita itu nanti cita-cita kita bersama ya. Karena salah satu tujuannya saya pribadi itu menarasikan ini semuanya karena saya itu kita semua mungkin orang-orang yang mempunyai cita-cita nanti ketika Indonesia bisa di umur 100 tahun, ketika kita masih diberikan umur, Indonesia itu bisa berjaya dan bisa bertengger menjadi polisi dunia. Bukan cuma sekedar seperti sekarang, hanya sekedar negara konsumsi. Bahkan kita di mata dunia sendiri, kita itu tidak dihargai sama sekali. Tidak dihargai sama sekali, tidak diakui. Bahkan kita tuh secara garis besar kita tuh kalah jauh sekali kalau kita membanding, walaupun kita nggak boleh membanding-bandingkan ya, tapi kita ketika membandingkan negara-negara yang lebih kecil di lingkup yang paling kecil di ASEAN saja, kita tuh kalah dengan Malaysia, kita jauh banget dengan Singapura, padahal negara mereka jauh lebih kecil daripada Indonesia. Makanya ini menjadi sebuah kesalahan, karena kalau sebuah negara itu dibangun dengan biasa saja, mereka udah autopilot, secara ekonominya jalan, secara sosialnya jalan, secara
politiknya jalan dan semuanya itu jalan dengan autopilot, itu udah biasa. Tapi ketika nanti sebuah negara itu bisa dijalankan dengan policy ataupun dengan kebijakan yang benar-benar membangun negara itu menjadi lebih baik, lah ini yang sedang kita perjuangkan bersama-sama. Semoga kita akan benar-benar mendapatkan insight ketika nanti sama-sama kita belajar, sama-sama kita terbuka akan pentingnya kaum milenial nanti di masa depan. Dan kaum milenial inilah ataupun kita lah nanti yang akan menjadi penerus ataupun pembela bangsa nanti, dan kita yang akan bertengger di parlemen sana ketika nanti pada masanya ya. Jadi itu perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kita jangan sampai kalah dengan negara-negara yang bukan berarti kita tuh mengunggulkan ataupun kita merendahkan masa sendiri, bukan. Tapi dari sini kita tuh terbuka pemikirannya, kita terbuka akan pentingnya sebuah ideologi ataupun mindset yang terbentuk agar kita tuh semakin cinta tanah air. Bukan kita hanya bisa menggunakan produk asing, walaupun secara teknologi, secara pangan dan sebagainya kita kalah dengan negara, bahkan kita itu rajanya impor, mabuk dengan hutang ya, hutang sampai beribuan triliun. Bukan berarti itu sudah bisa benahi, karena apa? Karena itu sudah tidak relevan lagi dengan kaum milenial sekarang, dan kaum milenial sekarang itu sudah sangat bisa melihat ya, sudah sangat perubahannya itu sangat signifikan. Bahkan di negara-negara maju tingkat fertilasinya itu semakin tahun itu semakin menurun, bahkan dengan penurunan fertilasi itu akan menjadikan negara itu semakin menyusut ya. Dan bonus demografi itulah yang akan nanti kita manfaatkan ketika nanti 10 sampai 20 tahun ke depan ataupun 1 sampai 2 dekade ke depan. Dan ini adalah yang akan kita bentuk bersama-sama. Jangan sampai ketika kita nanti di sana kita hanya bisa menyalahkan dan kita menjadi negara pengekor terus negara-negara maju. Ya jangan sampai lah, karena kita udah 70 tahun lebih merdeka, tapi kok kita masih gini-gini aja, berarti ada yang salah. Bukan kita tuh menyalahkan, tapi kita itu ingin sama-sama menjadikan negara kita jadi lebih baik dan menjadikan apa yang akan kita bangun di masa depan bukan hanya sekedar omong doang, tapi akan dilakukan dengan bukti yang semakin hari itu akan harus semakin terlihat. Jangan hanya menyalahkan, tapi kita bisa mempunyai unsur yang ikut sama-sama membangun ya. Walaupun kita tidak mempunyai impact apapun ya sekarang di pemerintah ataupun dimanapun ya, tapi setidaknya kita itu terbentuk dulu dari mindset ya. Berkali-kali saya bilang, ketika nanti di waktu 100 tahun Indonesia ya, kita tuh harus menjadi negara maju. Itu saya yakin itu. Ketika ini bisa dibentuk dari sekarang ya, persiapan 20 tahun ke depan, ini akan menjadikan sebuah PR yang sangat besar dan akan menjadikan perubahan ataupun revolusi dari ekonomi, dari politik, dari budaya, dan dari SDA-nya. Kita harus semuanya benahi semuanya. Dan ini berawal dari pertahanan yang harus kita bangun bersama-sama. Karena ekonomi tidak mungkin bisa dibangun kecuali pertahanan itu akan kuat. Ya, kita berkaca dari kasus Bjorka kemarin, tahu sendiri kan. Kasus Bjorka kemarin itu akan menjadikan kita itu semakin berbenah bahwa keamanan cyber kita itu masih sangat lemah dan keamanan yang lebih masih sangat lemah. Bayangkan ketika pangkalan udara Malaysia menyerang Soekarno-Hatta ataupun yang lain-lain lah ya, menyerang bandara-bandara besar, udah kolaps. Indonesia itu jarak kolaps dari segi pertahanannya. Maka ini perlu dipertahankan dan kita itu perlu sangat-sangat perlu berbenah agar kita itu jadi lebih baik lagi dan bisa menjadi generasi yang bukan cuma generasi sandwich ataupun generasi yang yang di atasnya kita ada tanggungan, di bawahnya kita ada tanggungan, kita generasi yang terjepit. Tapi kita bisa menjadi generasi yang bebas dan kita bisa menjadi generasi yang maju secara pemikiran, secara ideologi, secara freedom, dan menjadikan nanti ya APBN ataupun GDP Indonesia naik berkali-kali lipat. Yang sekarang hanya 4.000 akan nanti naik jadi 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, bahkan mungkin menyamai Cina sampai 15.000 GDP-nya. Ya, dari 260
juta orang di Indonesia, pasti ada di antara kita yang bisa apa? Yang bisa nanti suatu saat itu merubah. Jangan hanya menyalahkan pihak satu hal ataupun oknum yang mungkin udah tercemar namanya. Tapi dari kita sendiri, kita tuh apa kontribusinya? Jadi seperti itu. Minimal kita tuh ikut menggerakkan. Walaupun kita tidak sama sekali tidak mempunyai apapun yang tadi saya bilang berkali-kali, tapi setidaknya kita tuh mempunyai mindset yang betul akan majunya Indonesia nanti pada saatnya. Seperti itu. Moga-moga ini menjadi insight bagi kita semuanya dan menjadi pembenahan dari diri kita semuanya bahwa bernegara itu penting dan enggak semua orang itu harus bisa akan banyak bidang. Kita fokus akan bidang satu-satu karena dengan bidang itulah nanti kita itu akan besar namanya, ataupun dengan bidang itulah kita itu akan bisa ikut berkontribusi membawa ataupun mengharumkan nama Indonesia yang sekarang tidak dilirik. Mungkin banyak atlet-atlet yang tidak dilirik, nanti kita akan bangun harus dari situ. Orang-orang yang berprestasi akan diangkat derajatnya di situ, dan mungkin ada atlet gaming ataupun industri-industri yang lain mungkin sekarang belum terbentuk, nanti kita akan bentuk bersama-sama. Moga-moga ini menjadi inspirasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.